rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Orang desa tidak pakai dolar. Pernyataan tersebut terdengar benar, namun apakah benar masyarakat desa seperti petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga benar-benar aman dari dampak melemahnya nilai rupiah? Coba deh sekarang kalian ke pasar dan saksikan sendiri bahwa harga tepung, harga minyak goreng, tahu, tempe, bahkan mie instan yang menjadi makanan penyelamat di akhir bulan pun harganya ikut naik. Ini semua terjadi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, artinya kita membutuhkan banyak sekali rupiah hanya untuk mendapatkan 1 dolar. Per Jumat 15 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencetak rekor yang paling lemah yaitu 17.000. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia sendiri mengimpor banyak sekali bahan baku seperti gandum, kedelai, bahan bakar, pupuk kimia, obat-obatan, hingga komponen elektronik dari luar negeri yang semua itu dibeli menggunakan dolar dan bukan rupiah. Ketika rupiah melemah, artinya biaya impor dan biaya produksi pun naik sehingga membuat harga di pasaran ikut naik. Jadi, meskipun kita sebagai orang Indonesia tidak memegang atau menggunakan dolar sepeser pun, kita tetap merasakan dampaknya ketika kita ingin membeli kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita sama-sama akan melihat secara konkret siapa saja sih yang terdampak dari masalah ini. Yang pertama adalah petani, kelompok yang disebut tidak menggunakan dolar, namun kenyataannya hampir seluruh bahan-bahan mereka untuk bertani seperti pupuk dan pestisida diimpor langsung dari luar negeri. Hal ini menyebabkan biaya produksi semakin meningkat. Lalu yang kedua adalah ibu rumah tangga dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya mereka harus memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti bahan makanan yaitu tempe, tahu, namun sayangnya harga-harga barang tersebut ikut naik. Yang bikin sedih adalah gaji mereka tidak ikut naik. Dengan uang yang sama mereka hanya mendapatkan barang-barang yang makin sedikit. Lalu yang ketiga adalah pelaku usaha kecil seperti UMKM. Mereka dihimpit dari dua sisi, bahan baku yang naik dan pembeli yang makin irit. Mereka ingin menaikkan harga namun takut sepi. Kalau tidak dinaikkan malah rugi. Ujung-ujungnya mereka harus mengorbankan karyawan mereka untuk di PHK, atau mimpi buruknya adalah mereka harus bangkrut dan menutup usaha mereka. Terdapat penyebab melemahnya rupiah, yaitu penguatan dolar Amerika Serikat dan tekanan kondisi ekonomi global. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang impor dan biaya produksi meningkat, sehingga harga kebutuhan masyarakat ikut naik. Pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan, terutama barang impor, sehingga daya beli masyarakat menurun, biaya hidup meningkat, dan kondisi ekonomi rumah tangga menjadi lebih tertekan. Dampak ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut ada beberapa fakta atau bukti yang sudah terjadi, yaitu yang pertama, rupiah yang melemah hingga sekitar 17.500 per dolar Amerika Serikat. Fakta ini dikutip dari pojokpapua.id. Yang kedua, yaitu terjadi inflasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada barang impor. Fakta ini dikutip dari kompas.com. Dan yang ketiga, upah real masyarakat melemah karena inflasi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan. Beberapa ekonom mencatat bahwa kenaikan upah rata-rata hanya sekitar 3-4%, sementara harga kebutuhan pokok dapat naik 5-7% akibat dampak pelemahan kurs dan inflasi yang terjadi. Selanjutnya kita beralih pada hubungan sebab akibat, yaitu melemahnya rupiah menyebabkan harga barang dan biaya hidup meningkat. Karena pendapatan masyarakat tidak naik sebanding, maka daya beli menurun sehingga masyarakat mengurangi konsumsi dan mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi lebih lambat. Sehingga dari masalah ini kami menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi, yaitu dengan cara yang pertama itu membeli produk lokal agar membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, berhemat dan mengatur uang dengan baik, terutama untuk kebutuhan yang lebih penting. Yang ketiga itu tidak boros dalam berbelanja. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar di masa depan memiliki peluang kerja yang lebih baik. Dan yang kelima itu mendukung UMKM dengan membeli produk buatan masyarakat lokal.